Astagfirullahaladzim. Gak usah nyebut terus, Mas. Kok bisa kayak gini kamu, Dek? Kamu itu kesurupan atau kerasukan apaan, Dek? Aku itu kesurupan sama kerasukan uang. Aduh. Akhirnya aku bisa menghirup udara di sini. Biasanya kalau di kota kan bosen. Kalau di sini seger. Kayaknya badan aku butuh peregangan deh. Baru juga semalam aku baru sampai. Tapi nggak apa-apa lah. Kan yang penting sekarang aku udah di kampung halaman. Udah berapa lama ya aku nggak pulang ke sini? Kayaknya udah lama banget sih. Kayaknya lebaran tahun kemarin aku nggak pulang karena harus ada yang aku selesain. Terus lebaran tahun kemarinnya lagi juga aku nggak pulang. Udah lama banget berarti aku nggak pulang. Wah, ini bener berarti nih lagu Bang Thoyib. Tapi kan aku cewek, berarti Neng Thoyib dong. Biasanya jam segini dulu kalau aku masih kecil ada yang jualan takjil. Tapi kenapa nggak ada yang lewat satupun ya? Atau mungkin sekarang itu udah berubah? Secara kan dulu tahun berapa sih aku di sini? Pasti udah berubah banget dong, udah banyak perubahan. Rumah-rumah udah pada bagus. Mungkin yang jualan takjil udah pada kaya raya kali. Tapi aku pengen banget makan takjil itu. Dulu waktu aku masih kecil ada tuh yang jualan tuh, yang bentuknya kayak cacing. Warnanya warna-warni gitu, terus dikasih kuah santan gitu. Apa ya namanya, lupa. Masih ada nggak ya? Masa nggak ada sih? Aku mau nungguin di sini atau aku mau keliling aja ya? Aku keliling aja deh. Sekalian ngabuburit. Siapa tahu aku nemuin takjil yang lain. Karena aku udah lama nih nggak pulang. Siapa tahu banyak inovasi takjil sekarang. Tapi aku masih jalan nggak ya? Takutnya nyasar. Kayaknya banyak gang-gang baru deh di sini. Aduh, cantiknya wanitaku. Siapa tuh wanita? Apa aku ajak jalan-jalan aja? Dari sekian-sekian wanita-wanita di kampung ni, tak ada yang menyaingi dia. Aku samperin aja ya. Bismillah. Bibi pasti masak. Assalamualaikum, Dek. Siapa nih? Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu. Namaku Vero Hadi Gunawan. Selaku Dek orang paling tampan di sini. Oh gitu. Ya. Pendatang ya Mas? Hah? Pendatang? Loh, ya wajar lah penampilanku kayak orang kota. Oh, jadi seperti ini. Di bulan Ramadan, sekarang kan sore hari. Ya. Gimana kalau kita ngabuburit itu? Hah? Maksudnya orang mana sih Mas? Asli sini. Terus? Lama di luar negeri. Oh, jadi TKI? Tenaga kerja itu. Ya, yuk. Indonesia? Yuk, Indonesia tuh. Ayo, dekat ngabuburit. Hah? Ngajakin aku ngabuburit? Emang kita udah saling kenal? Loh. Enggak, maksudnya kenapa tiba-tiba Mas itu datang ke sini terus ngajakin saya ngabuburit? Kata orang tua itu, orang yang ada di desa ini semua saudara. Dari nenek moyang, dari buyut, itu semua saudara. Tapi di zaman sekarang kan cukup canggih. Begitu sungkan yang mau menyapa itu. Gitu. Kalau misal mau ngajakin aku ngabuburit, bisa izin sama Abah dulu kali ya. Abe? Iya, Abah aku. Abe?
Bukan kayak gitu cara izinnya. Kalau kamu kayak gitu izinnya bisa-bisa kamu nanti diusir. Lagian ya Mas. Semua kenal terhadapku. Iya tapi aku belum kenal. Aku nggak mau ya Mas keluar sama orang yang sembarangan seperti itu. Mas. Tenang saja Mbak, perkenalkan dulu. Namaku Vero. Iya. Namamu? Nama aku Putri. Waduh, Putri. Iya. Putri tidur? Kok Putri tidur sih, Putri Mas? ikan. Ih, Putri ikan duyung. loh. Santai, santai, sembarangan. santai. Aku cuma bercanda supaya tidak canggung gitu. Ayo Mbak Putri, kita ngabuburit. Tenang saja, semua di desa ini kenal terhadapku. Enggak Mas. Aku lebih baik ngabuburit sendirian. Loh, bahaya di jalan. Mana ada bahaya sih Mas, ini jalanan kampung, nggak bakalan ada bahaya. Kecuali kalau di kota-kota gede tuh, kalau jalan sendirian, apalagi masih baru dan nggak pernah jalan sendirian di kota besar itu, bakalan bahaya banget. Jadi gini Mbak, bahwasannya Lah, ganti lagi logatnya. ya susah kayak gitu. Supaya kamu tertarik tuh, biasa pertama kali, pandangan pertama. Gini nih, ciri-ciri orang suka nyusahin diri sendiri. Enggak. Terus? Aku tidak pernah menyusahkan diri sendiri selagi aku bahagia dan aku bisa mendapatkan wanita. Banyak wanita-wanita di sini yang pengen mendekatiku, tapi aku gak mau. Lalu? Kampungan, muka-muka postur kampungan ya aku gak mau. Nih versi kota. Oh iya, Mas, jangan pegang-pegang sembarangan dong. Kan kita baru, anggap aja baru kenalan. Terus Ya. Mas mau tuh pegang-pegang sembarangan sama aku. Mas kenal sama abah aku nggak? Kenal? Siapa? Pak Haji Tali. Salah. Siapa? Gimana sih Mas? Katanya orang sini. Setauku di sini tuh Abah Abdul Tolik. Abdul Malik. Abdul Malik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Abah, nama abah diganti nih, Bah. Selawat tuh. Ayo. Nggak mau. Mas, aku ini lagi pengen nikmatin ngabuburit sendirian. Aku nggak mau dianterin. Tadi aja bibi aku mau nganterin, aku nggak mau. Udah, Mas aja pergi aja. Aku mau ngabuburit sendiri. Mbak, tenang saja, Mbak. Kalau kamu bersamaku pasti hidupmu bakalan senang. Ya, tapi... Kita ngabuburit dengan penuh cinta. Cinta satu antara satu dengan yang satu menjadi satu. Wah, sakit nih orang nih. Enggak. Aku jadi khawatir kalau ngabuburit sama kamu. Kenapa? Udah. Aku kan bukan orang jahat. Jadi kamu itu kenapa kayak yang risih terhadapku? Iya, gimana nggak risih, Mas? Mas itu kesini tuh SKSD, tahu nggak SKSD? Sok kenal, sok deket. Kita nggak pernah kenal, tiba-tiba Mas kesini ngajakin aku ngabuburit, pakaiannya kayak gini lagi nggak jelas, sobek-sobek. Kalau udah sobek itu dijahit nih, kayak sendal bolong. Wih, ini model zaman sekarang, tahun 2024. Nggak ada tuh model-model kayak gitu. Udah ini kalau bolong itu dijahit nih biar nggak bolong-bolong lagi nih, biar kalau kena angin itu nggak masuk angin. Gak kira Mbak, udahlah Mbak Putri, lebih baik kita ngebuburit aja. Nggak mau, aku mau jalan kaki aja. Ah, sombong banget diri kamu. Wanita di sini banyak yang tidak menolak samaku. Padahal wanita itu mengejar terhadap aku. Hanya diri kamu satu-satu wanita yang menolak diriku. Oh sorry, aku nggak termasuk dalam daftar wanita yang ngejar-ngejar kamu. Biarin aja aku, meskipun dibilang sombong itu lebih baik daripada aku dibilang murahan, oke? Kamu SS, sok sombong. Padahal aku sudah merayunya dengan semanis rayuan gombal aku. Tapi kenapa dia menolak ya? Ada yang aneh dengan wanita itu. Tapi aku tidak bakal tinggal diam. Sesuatu yang bikin aku penasaran pasti bakal aku kejar sampai ke ubunnya. Udah panen. Enak juga nih kelapa muda nih. Wah, pasti airnya enak. Aku minta ya Mbak Put. Salah siapa kamu nggak mau? Kamu nggak mau? Kelapa muda nih aku bawa. Hah, enak juga. Aduh, Abah, aku pulang ya.
Assalamualaikum. Takjil, takjil. Takjilnya Buci, Pakcik. Takjil. Buci, takjil, Pakcik. Takjil, Pakcik. Takjil, takjil. Takjilnya Pakcik, Buci. Takjil, takjil. Ya Mas, mau beli takjil? Boleh, boleh, boleh. Monggo, monggo, monggo. Alhamdulillah. Silakan dipilih-pilih. Masih anget-anget semuanya, Mas. Saya dari tadi loh Mas, keliling-keliling cari tukang takjil. Berapa, Mas? Bentar ya Mas. Saya mau hitung teman saya dulu Mas. Soalnya takjil ini mau saya apa namanya tuh? Apa, Mas? Saya Bagi-bagikan. saya bawa ke tempat pekerjaan saya Mas. Maksudnya begitu. Aduh, banyak ini. Diborong. Enggak Mas. Saya cuma mau beli 4 Mas. Loh, di tempat kerjanya 4 orang. Banyak sih Mas, tapi sayangnya uang saya belum cukup. Oh, Cukupnya cuma buat 4 orang Mas. Wes, gak popo, wes. Papat. Ya. Yo. Oh, tapi maaf yo, Mas. Kenapa Mas? Kresek larang, Mas. Loh. Terus Mas, saya bawanya pakai apa? Pakai tangan aja, Mas. Aduh, Soalnya kresek larang, jadi aku nggak beli kresek. gak mau rugi kamu ya Mas. Yo, piye tuh, Mas? Pendapatan jual takjil koyo iki wis minim. Ya udah, Piye? gak apa-apa Mas. Weh, gak Ya, apa-apa. gak apa-apa. Wes, tancap, Mas. Papat yo, Ya. siji loro telu papat. Nggih. Ini ya, Mas. Iki. Berapa iki? 10, Gak ada bonus Mas. 15. Apa? Gak ada bonus. Bonus apa tuh, Mas? Lek bonus yo rugi aku. Ya, Mas, iya Mas. kurang 1000, Mas. Gak ada Mas. Oh, wes. Gak apa-apa, wes. Laku, laris. Ya, kita kan sesama manusia harus bantu, saling membantu begitu Mas. Waduh, Mas. Tapi kalau setiap hari saling membantu terus, Mas, bisa bangkrut, Mas. Mas, itu kan cuma kurang 1000. Oh iya, Mas. Setiap hari kalau dikurangi 1000 bisa nggak ono ini buat beli modal, balik modal. Ya gak apa-apa Mas. Sekalian kan Mas dari Apa? amal baik gitu Mas. Yo, tapi sekali-sekali aja, wes yo. Ya. Tapi lain kali le Mas mau beli lagi, ojo sampai kurang. Iya, Mas. Kasihan aku ini buat modal, Mas. Ya, saya mohon maaf Mas. Wes, gak apa-apa. Oh ya, saya permisi dulu ya Mas. Soalnya saya mau bekerja lagi Mas. Yo, wes. Makasih, Mas. Iya. Beli lagi, Mas. Iya, besok. Kurang 2000 tapi Mas. Apa? Besok. Oh, nggak usah, Mas. Nggak usah pergi. Semoga aja aku besok nggak ketemu sampean ya, Mas. Loh. Ngapa? Hitung-hitung Mas udah 2 kali ketemu saya dan saya tidak dikasih kresek. Tapi kalau dikurangin terus 2000, waduh, rugi saya, Mas. Bener rugi. Ya, semoga aja saya berdoa, Mas. Besok nggak ketemu sampean. Semoga aja besok kita ketemu. Enggak mau. Ya udah permisi ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda, mainnya ngutang kurang. Lagaknya mau beli papat, tapi kurang 1000. Piye toh? Wes, yang penting laku. Takjil, Mas, Bu, Pakcik. Aku hitung dulu dapat berapa ya. Alhamdulillah bisa buat modal besok ini. 10, 20, 30, 50, piro 60, 70. Enggak ono yang kurang. Enggak. Banget nih kepala serasa mau pecah. Tiap hari ngeluhnya nggak punya uang.
Gimana ya caranya supaya aku tiap hari tuh pegang uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau perlu sampai 10 juta tuh satu hari aku bisa jadi orang kaya nih. Tapi dengan keadaan ekonomi aku yang kayak gini, gak mungkin tuh tiap hari tuh pegang uang 1 juta, 2 juta, sekian-sekian gitu. Kalau tahu ya hidup aku tuh meratapi hidup aku. Nih, cuma ada 20.000. Ini juga masih belum 1 minggu. Uang 1 minggu, uang 10-20 ini untuk 1 minggu buat apa coba? Gini ya kalau punya nasib jadi orang miskin. Gak pernah tuh aku jadi bahagia, bisa bahagia gitu. Aku harus cari kakak nih. Jalan satu-satunya, aku tuh harus minta. Kalau aku nggak minta, nggak mungkin aku punya uang. Tapi aku harus cari kemana ya? Udah di rumah nggak ada barusan. Kesel deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini aku dapat 70.000. 70, 10, 20, 30, 35, 20. Jadi 55. Dek, kembalikan dek. Ini modal emas besok dek. Kembalikan dek. Adek itu kok sampai ambil uangku kayak gitu dek. Iki buat modal emas besok. Modal apaan sih mas? Ini juga jualannya masih belum laku. Besok itu jualan ini aja. Mas Ferry itu pulang sekarang, kan udah banyak duitnya. Gak bisa dek. Kalau jualan ini nggak dijual sekarang, nanti ini basi dek. Gak bisa dimakan, percuma. Jadi sebelum jam 5 sore nanti, dagangan aku ini harus laku semua. Laku KB. Mas Ferry, kalau jualan itu harus pakai otak yang licik dan pintar. Mas Ferry bilang aja kalau jualan ini tuh masih seger, nggak basi. Udah jualan basinya aja nggak apa-apa kok mas sama orang-orang. Lagi pula orang-orang itu nggak bakalan tahu kalau ini udah buatan kemarin, buatan besok lusa. Mikir dek. Dek, gini dek. Lek mas bohong sama pelanggan yang beli takjil emas iki, nanti lek mereka makan, nanti nggak enak, basi. Mereka besoknya nggak beli lagi, dek. Oh, jadi Mas Ferry lebih mentingin pelanggan-pelanggan Mas Ferry, konsumen-konsumen Mas Ferry, supaya mereka itu pada bahagia. Nih, belanja sama Mas Ferry. Dek, Gitu. Mas iki ini penjual. Jadi harus mengutamakan konsumen, pelanggan. Harus dikasih makanan yang enak-enak. Biar besok mereka itu beli lagi, dek. Syukur-syukur mereka itu borong. Mas, aku juga mau bahagia. Aku juga mau uang jajan aku tuh lancar. Tiap hari kalau perlu, aku uang jajan itu 1 juta, 2 juta, Dek. 10 juta kalau perlu. Dek, dengerin emas, dek, sekarang. Umur ade itu wes tua. Umur ade sekarang udah 22. Jadi adek, jangan selalu minta uang jajan sama mas. Cari kerja gitu, dek. Biar adek itu mendapatkan penghasilan sendiri. Adek itu bisa mendapatkan uang sendiri. Enak loh, dek. Kalau adek itu kerja sendiri, dapat penghasilan sendiri, hasilnya itu bangga. Diri kita itu bangga nanti, dek. Mas, jadi Mas Ferry ini ngerasa kalau aku jadi beban di hidupnya Mas Ferry gitu. Ya, Aku ini masih adiknya Mas Ferry. Mas Ferry itu harus jadi tanggung jawab untuk hidup aku. dek, sampai kapanpun kamu itu adalah adik aku. Tapi aku ini mengarahkan diri kamu. Gitu. Kalau jualan terus tanpa pikir kesehatan. Allahu Akbar. Dek, mas ini sudah kecapean, dek. Adek itu harusnya sekarang itu mikir. Umur adek itu sudah dewasa. Kalau adek nggak mau kerja, mas carikan adek jodoh ya. Enggak. Aku nggak mau, aku masih belum mau nikah. Pokoknya aku cuma mau minta uang sama Mas Ferry sekarang. Aku mau nonton. Mas Ferry Dek. harus tahu nih bang, aku tinggal 20.000. Dek, dengerin emas, dek. Adek itu harus kerja. Ingat, adek itu udah besar, udah gede, bukan anak kecil yang selalu minta jajan sama mas.
Ngerti, Dek? Ngerti Mas, tapi bagaimanapun aku masih jadi adik perempuannya Mas Ferry. Jadi apa-apa aku harus minta dong sama Masnya sendiri. Udah, ini uang buat aku semua. Dek, kembalikan, Dek. Itu buat modal Mas besok. Nggak mau. Ini uang buat aku pakai menonton sama teman-teman aku. Dek, tolong, Dek. Mas minta. Adek itu sekarang berpikir ke masa depan adek biar cerah, biar nggak suram seperti Mas. Mas ini sudah banting tulang, jualan ke sana ke sini untuk biaya sekolah kamu. Sekarang kamu lulus, kok kayak gini, Dek? Biasanya adek itu cari kerja, jadi seorang PNS. Mas, waduh, cukup. itu keinginan Mas, Dek. Cuma Mas ini yang lulusan SMP, yang nggak bisa apa-apa, Dek. Aku masih nggak mau kerja, Mas. Aku masih pengen seneng-seneng sama teman-teman aku. Lagi pula Mas Ferry tuh nggak perlu dong ngurusin hidup aku. Syukur-syukur aku ini udah hidup sama Mas Ferry. Aku hidup sama Mas Ferry itu udah aku cukup terbebani. Gara-gara Mas Ferry cuma penjual takjil kayak gini. Seharusnya Mas Ferry tuh bisa sadar kalau Mas Ferry tuh nggak pernah bikin adiknya bahagia. Astagfirullahaladzim, Dek. Kok tega-teganya kamu ngomong seperti itu sama Mas, Dek? Kan emang kenyataannya kalau Mas aku yang satu ini nggak pernah bikin adiknya itu bahagia. Hidup kita itu masih kekurangan, Mas. Kalau emang Mas Ferry udah bikin aku tuh bahagia, seharusnya Mas Ferry tuh selalu kasih uang sama aku. Bukannya aku masih disuruh kerja sendiri. Dek. Lama-lama ya, aku lama-lama nih ya, Mas. Aku nggak mau hidup sama Mas Ferry lagi. Mas cuma ngingatkan kamu, biar kamu itu menjadi orang, biar kamu menjadi orang yang sukses dipandang orang, Dek. Bodoh amat. Bukan berfoya-foya seperti ini, Dek. Keluar dari zona nyaman kamu, Dek. Sekarang waktunya orang bekerja. Kalau nggak kerja kita nggak makan, Dek. Kita nggak bisa hidup. Ngerti, Dek? Aku punya ide nih, Mas Ferry. Harusnya Mas Ferry itu yang ubah pekerjaan Mas Ferry. Jangan Mas Ferry cuma tetap berada di zona nyaman Mas Ferry hanya jualan takjil. Jualan takjil itu nggak seberapa, Mas. Harusnya Mas Ferry itu harus jadi orang kaya. Jadi bos kaya, punya perusahaan sendiri. Nanti aku bisa bangga punya kakak kaya Mas Ferry. Mas cuma lulusan SMP, Dek. Dimanapun Mas mau ngelamar kerja, gak ada yang menerima Mas. Adek sudah disekolahkan sama Mas tinggi-tinggi sampai sarjana, tapi adek gak mau kerja. Piye toh perjuangan Mas iki, Dek? Dari adek itu SD sampai sarjana, Mas cari uang untuk adek, biaya sekolah adek. Bagus ya, sekarang udah perhitungan sama adiknya sendiri. Mas, aku nggak pernah minta untuk Mas Ferry itu ngebiayain semua pendidikan aku. Tapi itu emang bodohnya Mas Ferry aja. Dengan kasihannya Mas Ferry, sayangnya Mas Ferry sama adiknya, jadi Mas Ferry bela-belain ngeluarin uang untuk biaya aku sekolah. Tapi aku nggak peduli ya, Mas. Meskipun aku ini sekarang nggak jadi apa-apa, nggak seperti apa yang Mas Ferry inginkan sama aku. Dek, Aku udah bisa makan uang dari Mas Ferry. istighfar, Dek, istighfar. Adek itu harus cari kerja biar jadi orang sukses, biar jadi insinyur, Dek. Aduh, ngomong terus kamu ya, Mas. Mas, udahlah. Mulut Mas Ferry itu sampai berbusa. Ngomong sama aku, nggak pernah aku dengerin. Harusnya Mas Ferry itu sadar nih. Kalau jualan Mas Ferry ini, itu nggak ada apa-apanya sama uang yang Mas Ferry kasih sama aku sekarang. Lebih baik Mas Ferry itu sadar diri. Astagfirullahaladzim. Gak usah nyebut terus, Mas. Kok bisa kayak gini kamu, Dek? Kamu itu kesurupan atau kerasukan apaan, Dek? Aku itu kesurupan sama kerasukan uang. Aku minta ya, Mas, buat nanti buka. Dek, Dek. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sih, Mas? Masalah keluarga, Mbak. Tapi kenapa sampai dorong-dorongan kayak gitu sih? Gak ngerti aku. Jalan pikiran adik aku itu aku gak ngerti, Mbak. Padahal aku menyekolahkan dia tinggi-tinggi, Mbak, agar dia itu menjadi orang sukses,
jadi insinyur, jadi orang yang terpandang kalau banyak uang. Tapi aku nggak ngerti sama jalan pikiran dia. Kenapa dia selalu ingin bersenang-senang? Oh, berarti dia itu tadi adik Mas. Tapi biasanya adik itu kan harus hormat ya sama kakaknya, setahu aku. Tapi kenapa tadi aku lihat dia kasar banget ya sama kamu, Mas? Mungkin pergaulannya, Mbak. Aku nggak tahu. Dulu dia menjadi adik yang manut, patuh sama aku. Disuruh ngaji, dia jalan ngaji. Disuruh les, dia jalan les. Pinter anaknya. Peringkat 1 terus di kelasnya. Tapi sekarang aku nggak tahu kenapa dia aku itu. Iya sih Mas, zaman sekarang itu banyak banget pergaulan-pergaulan itu yang menjerumuskan. Ya mungkin adik Mas itu masuk ke dalam salah satu circle itu. Tapi ya coba Mas nanti ajak ngomong baik-baik. Ngomong 4 mata dari hati ke hati sama adiknya. Siapa tahu adiknya tuh nanti bisa sadar, bisa ngerti keadaan Mas. Toh. Aku baru kenal Mbak E ya. Mbak E bukan asli orang sini. Oh, aku asli orang sini kok Mas. Kebetulan aku baru pulang tadi malam. Soalnya dulu waktu aku baru lulus SD, aku langsung pindah keluar kota. Mosok. Iya bener. Mosok. Iya. Sing bener. Bener. Kok aku nggak ro ya? Kan aku dulu masih kecil Mas, kan aku udah bilang dulu aku terakhir ada di sini itu sekitar kelas 6 SD. Setelah aku lulus SD aku pindah ke luar kota ikut orang tua aku, soalnya ada bisnis mereka di luar kota. Se. Kalau aku delok ya, Mbak ini seumuran sama aku. SD pasti bareng. Aku baru ingat. Putri sing cilik, rambutnya keriting, hitam, ingusan, yo, bener? Iya bener. Wah sekarang cantik. Sekarang kenapa makin berisi ya, Mas Ferry makin ngembang gitu. Alah, iya. Mas Ferry jualan apa nih? Iki takjil. Putri lek minat, monggo. Ih Mas Ferry, aku dari tadi emang cariin ini, tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Soalnya dulu waktu aku masih kecil ya, biasanya kalau bulan-bulan puasa kayak gini, aku sering dibeliin kayak gini nih sama Abah. Aku sebutnya itu petuloh. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu patula. Aku baru tahu deh. Kenapa? Ya kalau baru tahu namanya itu. Iya, gimana? Enak rasanya, lembut di lidah, ayam. Ini Mas Ferry bikin sendiri? Hah? Bikin sendiri? Beli sendiri. Bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Maaf. Atau mungkin beli ke orang lain gitu ngejualin? Aku rada nggak nyambung karena adik aku itu. Maaf yo. Iya nggak apa-apa. Kayaknya Mas Ferry lagi banyak pikiran ya. Ya aku maklum sih Mas. Ya mungkin Mas Ferry tuh udah capek ya, banting tulang cari uang, terus tadi adiknya kayak gitu. Aku rencananya pengen beli takjilnya sih. Tapi kalau Mas Ferry masih mau jualan, aku temenin dulu. Tapi nanti sisain ya. Sisain 5. 5? Boleh. Di rumah masih ada. Oh masih ada? Ada. Ya udah deh kalau yang tapi bus nanti malam, tapi bukan ini. Apa? Apen. Apalagi tuh? Itu takjil khas. Itu modelnya warna putih, bulat, agak tebal, tapi ada santannya. Bukan santan tapi sih itu pakai air gula merah. Oke, boleh deh. Ya udah berarti ini aku beli 3 aja, nanti yang 2 aku beli yang itu. Oke. Oke, berarti ini yang dijual ada 1, 2, 3, ada 6 ya? Oke. Yaudah, siap. Yuk, aku temenin. Sekalian ngabuburit yuk. Boleh. Guys, yuk. Kesana aja. Ya. Takjil. Takjil. Takjilnya, Makcik. Takjil. Takjil, Bu. Takjil, Pak.
Soalnya di sini ada orang Melayu. Takjil, 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 takjil. takjil. Seru ya teriak-teriak kayak gini. Takjil. Ya. Tapi kalau puasa biasanya ini tenaga-tenaga terakhir. Tapi enak kalau di sore hari. Takjil. Takjil. Biasanya di sini banyak yang beli takjil. Iya. Bentar, biasanya ada orangnya. Takjil. Pak, Bu, takjil, Bu. Halo. Kok nggak ada sih? Mungkin lagi keluar, mungkin beli baju lebaran kali ya? Mungkin, tapi itu pintunya tutupan kayak gitu. Kenapa ada orang kesini lagi sih? Kenal. Dia tadi ke rumah aku ngajakin aku ngabuburit. Ini rumahku. Wah, ngaku-ngaku. Ini rumahnya Pak Haji Salim. Fer, diam Fer. Kaki kamu nggak sopan ya? Aku tendang takjil kamu ya. Ini makanan. Kamu nggak boleh nendang-nendang makanan. Rezeki kamu nanti hilang. Kata siapa? Kataku. Aku udah kaya. Hah, kekayaan kamu. Hanya karena kamu penjual takjil kamu bisa mendekati wanita cantik ini? Duh, Kurang kalian- ajar kamu ya. Udah, ribet banget sih kalian. Dari tadi apa sih yang diributin? Kamu. Karena kamu pujaan hatiku. Minggir kamu. Kamu jangan kurang ajar ya. Aku udah bilang aku nggak mau ketemu sama kamu. Ngapain kamu datang ke sini? Dia kenal terhadap aku karena aku paling kaya di desa ini. Dia itu sekarang sama aku. Jadi, kamu kalau mau deketin dia, lewatin aku. Bersama kamu belum tentu milik kamu, bodoh. Ya, biarin, gak apa-apa. Tapi aku kenal sama dia dari kecil. Nah, gak apa-apa. Kamu kenal sama dia mulai kecil. Yang terpenting kamu nikah dan tidur nanti bersama aku. Dijaga ya kalau ngomong. Hah. Mulut kamu ini dari tadi kayak nggak sekolah aja deh kalau ngomong toksik banget sih. Biarin. Meskipun kamu ngomong apa terhadap aku tetap mencintai kamu. Balikin takjil Aku mau beli. Berapaan? Enggak, bayar dulu kalau kamu mau beli. Nah, tangannya itu jelalatan. Kamu itu di sini hanya orang baru. Istilahnya kamu itu orang pendatang. Kono cucu macem-macem. Putri. Apa? Ketimbang aku dosa, aku mau bilang terhadap kamu. Aku tadi udah izin sama Abali. Abali. Aku minta kelapa muda nih. Sekali lagi kamu ubah nama abah aku. Aku getok pakai sendal ya. Abdul Malik. Kok kamu cuma manggil nama doang sih, nggak sopan ya sama orang tua? Abdul Malik. Nggak mau. Nggak usah sok-sokan ngomong bahasa-bahasa kayak gitu Tapi deh. udah terlanjur Putri. Aku sudah minta kelapa muda satu. Kamu ya. Curi. Enggak, aku gak mencuri. Kalau mencuri itu gak bilang, tapi aku ngambil lalu bilang. Iya tapi tetap orang. lambat. Mencuri. Diam, Fer. Kamu hanya pedagang penjual takjil. Kamu itu hanya pendatang baru di sini. Kenapa aku banyak uang? Aku kaya. Banyak desa-desa ini yang mengetahui kekayaan aku. Aku anaknya Pak Haji yang paling kaya. Ngaku-ngaku anaknya Pak Bapakku Haji. itu ternak lele. Iya, ngaku-ngaku anaknya Pak Haji. Tapi kelakuan kon opo? Diam, Ferry. Diam, Ferry. Kamu itu tiap hari cuma merusak kehidupan aku. Setiap aku mengejar sama wanita cantik, kenapa kamu jadi pengganggu? Karena kamu itu tukang berusaha di sini. Jangan bilang aku tukang berusak. Kalau aku mengejar wanita berarti aku sudah serius terhadap kamu, Putri. Opo, serius opo? Diam. Serius kentut. Udah. Ini bulan puasa tahu, nggak usah ribut-ribut ya. Kamu juga dari tadi, kamu itu nggak bisa jaga sikap. Aku udah bilang, aku nggak mau kenalan sama kamu dan kamu itu selalu maksa. Mending kamu cari aja yang lain deh. Aku nggak termasuk dalam daftar wanita yang ngejar-ngejar kamu. Aku memaksa karena aku pede mempunyai uang. Pede tapi nggak kayak gitu juga kali. Itu bukan pede namanya, itu nggak tahu malu. Lelaki wajib memilih. Aku memilih siapapun itu terserah aku karena prinsip lelaki itu memilih. Dan ditolak tidaknya itu kan tergantung wanita. Kayaknya setidaknya aku sudah berusaha. Orang kenceng banget sih nih orang. Selama di sini ada aku, Kenapa? kamu ojo macem-macem sama Putri. Sini kamu. Yo sambil pergi. Sana pergi. Katanya banyak duit.
beli makanan kayak gitu doang nggak punya uang. Bukan karena aku tidak mampu, karena aku itu banyak uang berarti aku merajalela mengambil tanpa bayar itu gak jadi masalah. Jangan sok jadi jagoan kon di sini. Kamu itu orangnya udah amburadul, sok ngaku-ngaku. Aku tidak mau makan takjil kamu. Yo wes, Tidak higienis. gak rugi aku, gak rugi dimakan, gak dimakan kamu, gak rugi. Kamu berani sama aku. Ah, wes jelek, ireng. Kamu gendut. Aduh, udah, kamu pergi deh, pergi. Dan jangan pernah kamu nampakin wajah kamu ini di depan aku lagi ya. Tenang saja Putri. Kalau cintaku ditolak di kampung ini, doaku bakal bertindak. Ojo khawatir Put, ojo khawatir. Yang penting kamu percaya sama Gusti Allah. Doa apapun yang dia panjatkan nanti gak akan mempan kalau doa itu doa jelek. Iya bener banget tuh Mas. Aku juga nggak bakalan takut dengan semua ancaman dia. Apa melindungi dia dari hadapanku? Karena aku tidak mau wanita yang cantik ini dirusak oleh kamu. Ngajar ya. Awas ya nanti malam ya. Sesudahnya terawih, Yo wes, aku bakal ngumpulin anak buah. Aduh, udah pulang. terserah wes. Kamu itu Panggil. ngomong ngelantur mulu, stres kali ya. Pulang. Stres mencintai kamu Putri. Karena hati aku hanya milik kamu. Di desa ini tidak ada yang secantik kamu. Wes, budal. Lek terawih mau cegat aku, bawa jangan nanggung-nanggung, bawa 50 orang. Ya, Aku punya silat. Udah pergi. kayak lutung kau. Udah. Lutung, gak ngaca kamu. Loh, lutung gak sarung kan? Loh, Lutung kan pakai sarung. ngatain aku lutung gak sarung. Udah. Gak bener itu orang. Udah. Gak bener itu. Wah. Udah ngapain sih Mas ngeladenin orang kayak gitu, nggak ada gunanya tahu. Wes orang senteng itu. Mas, kalau Mas tahu dia itu sinting, ngapain pakai diladenin? Kamu ngeselin aja orang kayak ngono. Udah nih kita mau jualan loh. Iya. Kalau kayak gini kan malah nggak kejual itu makanannya. Untung ada Dek Putri. Agar aku nggak marah. Mas, ini bulan puasa. Jadi kita itu harus tahan emosi, nggak boleh marah-marah. Ini melatih kesabaran kita tahu. Ada lalat barusan. Oh, iya. Ya udah kalau gitu daripada Mas Ferry ini nanti nggak kejual, kan kalau besok juga nggak bakalan mungkin dijual lagi kan pasti basi. Ya udah, aku borong aja deh semuanya. Yang bener iki. Iya, ini udah jam segini juga, Mas. Tenan. Serius? Berapa? Tenan iki. Iya, serius. Berapa duit semuanya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 5.000. Piro? Wes. 45.000. Untuk Putri diskon aja wes 40. Oke, karena Mas Ferry udah ngasih aku diskon, jadi aku bayarnya 250 nih. Nah, apa iki yo? Udah, Mas. Hari ini kok banyak orang sinting. Adik aku pertama si Tem itu barusan Dek Putri 45.000 bukan 250. Mau sinting yang kayak aku atau sinting yang kayak mereka berdua tadi? Sinting kayak Putri aja wes. Ya udah kalau gitu. Api. Ini rezeki jangan ditolak, apalagi di bulan suci kayak gini. Ini rezeki buat Mas Ferry, siapa tahu bikin modal buat besok biar jualannya tambah banyak, biar hasilnya tambah banyak juga. Tenan iki. Iya beneran, kurang. Suwon, makasih banyak Dek Putri. Sama-sama. Ya udah kalau gitu, ini kan nggak bakalan aku habisin semua ya. Aku cuma minta sisain 4 doang, nanti selebihnya kita bagi-bagiin sama orang. Wes, monggo. Mau sekalian aku gendong. Ih, Mas, aku buat bonus. Aku bukan anak kecil kali. Gak apa-apa, aku kuat. Enggak, nanti kalau diliatin orang-orang malah tambah aneh lagi. Ya udah kita bagi-bagiin takjilnya ya. Sekalian kita jalan pulang. Monggo. Tapi ingat sisain 4. Siap, Neng cantik. Ya udah yuk. Nggih, monggo. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat